Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlanda Sabella, mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi yang dibimbing oleh Ibu Lina Aliani MSI. Ya, kali ini kita akan kupas tuntas salah satu jurnal yang sangat relevan untuk belajar marketing, branding, atau yang sedang mengembangkan bisnis. Judulnya cukup panjang, tapi menarik banget nih, yaitu pengaruh komunikasi pemasaran perusahaan terhadap kesadaran merek pelanggan. Penulisnya adalah Dita Amanah dan Dedi Ansari Harahap. Dan jurnal ini dipublikasikan dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer. Yuk kita mulai dari latar belakangnya. Dalam abstraknya, penulis itu menjelaskan bahwa tugas utama penelitian ini adalah melihat sejauh mana strategi komunikasi pemasaran bisa membentuk kesadaran merek di benak pelanggan. Mereka itu menyebutnya beberapa elemen komunikasi seperti iklan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang jadi komponen penting dari strategi tersebut. Nah, brand awareness ini penting banget ya, karena jadi tahap awal sebelum konsumen membeli. Kalau orang belum kenal merek kita, mana mungkin kan mereka tertarik beli? Dan penulis ini juga menekankan bahwa perusahaan itu tidak bisa cuma mengandalkan satu media saja. Harus terpadu dan konsisten di semua saluran komunikasi. Kita masuk ke pendahuluan, yaitu penulis ini memaparkan situasi sekarang, di mana konsumen sudah sangat terbiasa terpapar informasi seperti iklan di TV, medsos, billboard, dan semuanya bersaing untuk menarik perhatian. Jadi tantangannya itu bukan cuma mengandalkan produk, tapi juga bagaimana bikin orang ingat dan punya persepsi positif, dan itu butuh strategi komunikasi yang matang. Penulis ini menyebutkan bahwa komunikasi pemasaran itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal membangun hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Selanjutnya adalah landasan teori. Bagian ini keren banget sih, mereka itu mengutip banyak tokoh besar dalam dunia pemasaran seperti Kotler, Sim, dan Acker. Dari Acker itu mereka pakai model piramida brand awareness, mulai dari unaware of brand sampai ke top of mind. Top of mind itu kayak merek yang langsung terlintas pertama kali kita butuh sesuatu. Misalnya mau beli air mineral nih, langsung ingat Aqua. Itu contoh brand awareness yang tinggi. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Ini pendekatan modern yang menggabungkan semua bentuk komunikasi ke dalam satu pesan yang konsisten. Dari promosi, iklan, sales, sampai digital konten, semuanya itu harus nyambung dan saling memperkuat. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Metode yang dipakai itu jurnal ini adalah studi literatur atau library research. Jadi penulis itu tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi menelaah jurnal-jurnal sebelumnya. Ada 7 jurnal yang mereka bahas, baik dalam maupun luar negeri. Dan semuanya itu membahas soal komunikasi pemasaran dan brand awareness. Sayangnya mereka itu tidak menjelaskan terlalu detail bagaimana proses pemilihan jurnalnya atau kriteria apa yang mereka pakai, tapi tetap bisa kita anggap cukup relevan untuk membangun argumen mereka. Kemudian langsung saja ke pembahasan dan hasilnya. Nah, hasil dari kajian ini itu menarik banget. Semua studi yang ditelaah menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran memang berpengaruh positif terhadap kesadaran merek. Bahkan disebut juga bahwa peran media sosial sekarang itu makin dominan. Orang-orang sekarang lebih mudah ingat merek kalau sering lihat kontennya lewat Instagram, TikTok, atau YouTube. Mereka juga membahas soal pentingnya interaksi dua arah. Jadi bukan cuma brand yang ngomong, tapi juga dengerin dan merespon audiens. Sayangnya jurnal ini belum menyertakan data numerik atau visual seperti tabel dan grafik. Jadi kita tidak bisa melihat perbandingan dari masing-masing studi secara lebih konkret. Dan di jurnal ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi kelebihannya itu, jurnal ini lengkap banget dari sisi teori. Referensinya kuat dan penyusunan alurnya itu rapi. Tapi kekurangannya itu ada di bagian metode dan visualisasi data. Tidak ada perbandingan antara jurnal yang ditelaah secara statistik dan kurang analisis mendalam dan hasil studi masing-masing.
Tapi kalau butuh referensi teoritis untuk skripsi atau makalah, ini jurnal sangat bagus untuk dijadikan sumber. Terakhir itu ada kesimpulan. Penulis ini menyimpulkan bahwa komunikasi pemasaran yang dilakukan dengan baik, konsisten, dan terpadu akan meningkatkan kesadaran merek secara signifikan. Mereka juga menekankan pentingnya kreativitas dan pemahaman audiens karena komunikasi itu bukan cuma soal menyampaikan, tapi juga soal diterima dan diingat. Rekomendasinya itu perlu di penelitian selanjutnya yang lebih spesifik, terutama di sektor jasa dan manufaktur, biar bisa dibandingkan efektivitasnya. Nah, itu tadi pembahasan lengkap jurnal tentang komunikasi pemasaran dan kesadaran merek. Semoga bisa menambah wawasan ya. Dan buat yang lagi garap skripsi atau tugas akhir di bidang marketing, jurnal ini bisa jadi referensi utama. Sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Ibu Lina Aliani MSI atas bimbingannya, dan terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.